Kisah Sya'ban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Meski namanya tidak sepopuler sahabat Nabi lainnya, Sya'ban menyimpan kisah kehidupan yang penuh makna. Ia dikenal dengan kebiasaan uniknya, yaitu datang ke masjid lebih awal sebelum waktu sholat dan memilih tempat di pojok masjid agar tidak mengganggu jamaah lainnya. Kebiasaan ini sudah dikenal oleh Rasulullah dan sahabat lainnya. Namun, di penghujung hidupnya, Sya'ban mengalami penyesalan yang mendalam saat menghadapi sakaratul maut. Meskipun jarang terdengar dalam sejarah, kisah Sya'ban menjadi cermin bagi kita untuk lebih menghargai waktu dan amal ibadah. Sya'ban yang menyesal saat sakaratul maut diceritakan dalam buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah yang disusun oleh Muhammad Najib DKI Ksem. Pada suatu pagi, Rasulullah dan para sahabat tengah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun, hari itu Sya'ban tidak hadir. Setelah menunggu cukup lama, Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh tanpa kehadiran Sya'ban. Setelah sholat selesai, rasa cemas Rasulullah SAW semakin meningkat karena Sya'ban masih belum muncul. Beliau kemudian meminta seorang sahabat untuk mengantarkannya ke rumah Sya'ban. Sesampainya di sana, sang istri dengan wajah sedih memberitahukan bahwa Sya'ban telah meninggal dunia. Istrinya juga mengungkapkan teriakan Sya'ban saat sakaratul maut. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Rasulullah menjelaskan bahwa teriakan tersebut muncul ketika Sya'ban melihat gambaran hidupnya dan perbuatan-perbuatannya yang ditampakkan kepadanya di saat-saat terakhir hidupnya. Saat sakaratul maut, Sya'ban mengungkapkan penyesalan mendalam yang tercermin dalam teriakannya, menggambarkan 3 hal yang tidak sempat ia lakukan dengan maksimal selama hidupnya. Berikut adalah 3 hal yang sangat ia sesali. 1. Tidak memiliki rumah yang lebih jauh dari masjid. Sya'ban merasa menyesal karena tidak memiliki rumah yang lebih jauh dari masjid. Ia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena setiap langkah menuju masjid dihitung sebagai pahala. Ia percaya bahwa semakin jauh jarak antara rumah dan masjid, semakin banyak pahala yang bisa diraihnya. 2. Tidak memberikan baju baru kepada orang yang membutuhkan. Ia juga menyesali tidak memberikan baju baru kepada orang yang ditemuinya dalam keadaan kedinginan. Ia berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Karena saat itu, ia hanya memberi pakaian bekas yang sudah dikenakannya. Padahal seharusnya ia memberikan baju yang lebih baru untuk orang lain. 3. Tidak memberikan semua roti kepada orang yang kelaparan. Terakhir, Sya'ban menyesali tidak memberi semua roti miliknya kepada orang yang kelaparan. Ia berteriak, aduh, kenapa tidak semua? Karena saat itu ia hanya memberikan sebagian roti yang ia miliki, meskipun ia kemudian menyadari seharusnya memberi lebih banyak. Kisah Sya'ban menjadi pengingat betapa pentingnya amal perbuatan dan penyesalan yang datang di akhir hayat. Ia adalah contoh nyata dari sahabat Nabi yang menyesal saat menghadapi ajal, menyadari betapa singkatnya waktu dan betapa sedikit amal yang telah ia lakukan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga amal ibadah dan memperbanyak kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil Allah.